Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu wa amilus salihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita lihat, kita tonton dan kita simak pengakuan jujur dari beberapa mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, yang awalnya adalah penentang Islam yang sangat keras. Pengakuan mereka mengatakan ketika ditanya kenapa saudara sangat membenci Islam dan sangat membenci orang-orang Islam. Jawabnya sama. Setahu kami agama Islam itu adalah agama yang paling keji. Orangnya adalah orang yang paling kejam, teroris, pembunuh, perampok, pezina, semua yang jahat-jahat ternyata banyak dikerjakan oleh orang-orang Islam yang disebut Muslim. Maka kami muak dan kami benci sekali dan kami ingin menjadikan Islam itu hapus di muka bumi ini. Namun setelah mereka menyelidiki Islam dari ajarannya, mereka berkesimpulan, kok tidak sama ya ajaran Islam dengan Muslim? Ajarannya bagus, kenapa kok orangnya tidak bagus? Inilah yang akan kita bahas pada siang hari ini, Bapak dan Saudara, yaitu akidah menyimpang, keimanan yang sesat dan menyesatkan, perusak karakter Muslim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada dua hadis yang dipegangi oleh rata-rata kaum muslimin sehingga dia tidak mempedulikan akhlaknya yang keji dan kejam itu. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, kartu surga sudah di tangannya. Cuman modal mengucapkan la ilaha illallah saja, namanya sudah tercantum di surga. Dan pasti masuk surga. Ditambah lagi dengan sebuah hadis dari Abu Dzar, ada tambahan dari pernyataan tadi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Abu Dzar bertanya, wa in zana wa in saraqa, walaupun dia yang mengucapkan la ilaha illallah itu adalah pezina dan perampok, Rasul jawab, na'am wa in zana wa in saraqa. Dia tetap masuk surga walau dia itu pezina dan walau dia itu perampok. Diulang tanya oleh Abu Dzar 3 kali. Walau mereka itu berzina dan merampok ya Rasul? Iya. Ditanya lagi, walau dia itu berzina dan merampok ya Rasul? Iya. 2 hadis. Makanya orang Islam itu bejat. Akhlaknya bejat. Korupsi, koruptor, manipulasi, manipulator. Coba lihat. Andaikan di Indonesia ini orang Islam mempelajari Islam itu dari ajaran yang benar, tidak menerima hadis dengan fanatisme, ternyata ini kenapa orang Islam itu akhlaknya bejat, sehingga orang di luar Islam menilai Islam itu agama yang bejat, karena orang Islam tidak mencerminkan ajarannya yang baik itu. Islam ini ditebarkan dengan akhlak, bukan dengan pedang. Maka kalau mengaji diawali dari Al-Quran, insya Allah pemahaman-pemahaman yang keliru itu tidak akan bisa diterima.
Walaupun riwayat siapapun hadisnya. Karena hadis Bukhari itu beliau berhasil mengumpulkan jumlah hadis beliau 600.000 buah hadis. Sementara yang diduga sahih hanya sekitar 2.600. Bukan nabinya yang bohong, tapi orang yang mengatasnamakan nabi itu yang berbohong. Maka alat cek hadis itu sekarang nggak bisa ditabayun kepada nabi, karena nabi sudah meninggal. Nggak bisa ditabayun pada Imam Bukhari, beliau sudah meninggal. Maka tabayun satu-satunya adalah Al-Quran, karena Allah dan Rasul telah meninggalkan Al-Quran sebagai pegangan yang pasti benar. Di dalam surat 43 Zuhruf ayat 43 dan 44, Rasulullah menyampaikan ayat ini, fastamsik billazi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Berpegang teguhlah kamu kepada Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, pasti kamu berada di atas jalan yang benar. Nggak benar itu. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah walaupun ahli maksiat, dia masuk surga, itu adalah penyesatan nyata. Kenapa? Yang punya surga mengatakan, yang punya surga itu Allah. Di dalam surat yang keempat, An-Nisa ayat 122, Rasul telah menyampaikan ayat ini. Wallazina amanu wa amilus solihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Wa'dallahi haqqo wa man asdaqu minallahi qila. Sesungguhnya orang yang beriman, beramal soleh, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, lalu dia perilakunya sesuai dengan tuntunan Allah, ini yang dikatakan dengan mukmin soleh. Pasti kami masukkan dia ke dalam surga, yaitu kehidupan istana dan kerajaan yang indah megah, dialiri oleh sungai-sungai dan taman-taman yang dialiri oleh sungai-sungai yang tidak akan pernah kering. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Janji Allah itu benar. Adakah yang lebih benar janjinya ada selain daripada Allah? Itu kalau Allah yang bicara. Dan yang menyampaikan firman Allah ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dikatakan kepada ahli kitab, begitu disampaikan kepada kita dalam surat 5 Al-Maidah ayat 67. Lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurata wal Injil wa ma unzila ilaikum mir rabbikum. Kamu tidak dianggap mukmin, tidak dianggap kamu muslim sebelum kamu menegakkan ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran. Ayat ini sejalan dengan surat yang kedua, Al-Baqarah ayat 136 sampai 139. Sejalan dengan surat yang keempat, An-Nisa ayat 65. Sementara orang yang ahli maksiat tadi dikatakan di beberapa surat, di antaranya surat ke-7 Al-A'raf ayat 40. Innal ladzina kazzabu bi ayatina. Sambungannya wastakbaru anha. Disambung lagi di ujung ayatnya la yadkhulul jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Orang yang menolak ayat-ayat kami, perilakunya tidak sesuai dengan ayat-ayat kami, mereka menyombongkan diri, tidak mau patuh kepada ayat-ayat Allah, tidak akan pernah masuk surga sampai onta masuk lubang panjai. Lalu di surat Al-Maidah disebutkan, siapa yang mempersekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar.
Siapa yang kenyataan hidupnya mengikuti Allah juga, dia sholat, puasa, bersedekah juga, tapi dia juga ikut setan, mencuri ya, merampok juga, berzina juga, selingkuh juga, manipulasi juga, maka tempatnya adalah neraka dan haram masuk surga. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.